Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Misnan, NIM 1912115 dari kelas PAI 5A, mata kuliah pengembangan kurikulum PAI berbasis literasi. Dosen pengampu yakni Ibu Hernandelis MPD. Baiklah, di sini saya dari kelompok 14 akan menjelaskan sedikit tentang peran guru dan kepala sekolah atau kepala madrasah dalam pengembangan kurikulum PAI. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai peran guru dan kepala sekolah atau kepala madrasah dalam pengembangan kurikulum PAI. Baik, langsung saja untuk pembahasan yang pertama, yaitu alangkah baiknya kita mengetahui pengertian daripada pengembangan kurikulum PAI. Pengembangan kurikulum adalah suatu proses perencanaan kurikulum agar menghasilkan rencana kurikulum yang luas dan spesifik. Proses ini berhubungan dengan seleksi dan pengorganisasian sebagai atau berbagai komponen situasi belajar mengajar, antara lain penetapan jadwal pengorganisasian kurikulum dan spesifikasi tujuan yang disarankan, mata pelajaran, kegiatan, sumber, dan alat pengukur pengembangan kurikulum yang mengacu pada kreasi sumber unit, rencana unit, dan garis pelajaran kurikulum lainnya untuk memudahkan proses belajar mengajar. Pada dasarnya, pengembangan kurikulum ini mengarah kepada kurikulum sekarang, yaitu ketujuan pendidikan yang diharapkan karena adanya berbagai pengaruh yang sifatnya positif yang datangnya dari luar atau dari dalam itu sendiri atau internal, dengan harapan agar peserta didik dapat menghadapi dan memahami masa depan dengan baik sebagai anak generasi penerus bangsa. Dan untuk poin yang selanjutnya yaitu peran guru. Nah, peran guru ini sangat penting sekali di dalam pengembangan kurikulum PAI. Nah, adapun untuk peran guru tersebut, yang pertama yaitu guru sebagai implementer. Apa sih sebagai implementer ini? Implementer ini adalah sebagai pelaksana kurikulum. Guru berperan untuk menjalankan kurikulum yang sudah ada. Dalam melaksanakan perannya, guru hanya menerima berbagai kebijakan perumusan kurikulum yang dirancang secara terpusat dalam bentuk garis-garis besar program pengajaran. Nah, yang selanjutnya yaitu guru sebagai adapter. Nah, apa sih sebagai adapter ini? Sebagai adapter ini, guru memiliki kewenangan untuk menyesuaikan kurikulum dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan lokal atau kebutuhan siswa dan daerah. Dalam fase ini, tugas pertama seorang guru adalah memahami dengan baik karakteristik sekolahnya, dan tugas kedua yaitu mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan daerahnya. Dan yang ketiga adalah membuat desain kurikulum sekolah sesuai kebutuhan madrasah dan masyarakat lokal. Yang selanjutnya yaitu guru sebagai developer atau guru sebagai pengembang kurikulum. Nah, bagaimana guru sebagai developer ini? Yang pertama, guru sebagai pengembang kurikulum mempunyai kewenang dalam mendesain sebuah kurikulum. Guru bukan saja dapat menentukan tujuan dan isi pelajaran yang akan diberikan kepada siswa, namun tetapi juga dapat menentukan metode dan strategi apa yang akan dikembangkan serta bagaimana mengukur keberhasilannya. Sebagai pengembang kurikulum,
sepenuhnya guru dapat menyusun kurikulum sesuai dengan karakteristik visi dan misi sekolah, serta sesuai dengan pengalaman belajar yang dibutuhkan siswa. Yang selanjutnya yaitu guru sebagai research atau peneliti kurikulum. Nah, guru sebagai riset ini merupakan fase terakhir peran guru sebagai peneliti kurikulum. Peran ini dilaksanakan sebagai bagian dari tugas profesional guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerja sebagai guru. Dalam peran ini, sebagai peneliti, guru memiliki tanggung jawab untuk menguji berbagai komponen kurikulum. Nah, misalnya menguji bahan-bahan kurikulum, menguji efektivitas program, dan menguji strategi dan model pembelajaran. Baik, yang selanjutnya yaitu peran daripada kepala sekolah atau kepala madrasah. Yang pertama, peran kepala sekolah atau kepala madrasah dalam kinerja kepala sekolah atau kepala madrasah. Yang pertama ini, kinerja kepala sekolah atau kepala madrasah yaitu prestasi kerja atau hasil yang dicapai oleh kepala sekolah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan tanggung jawab. Kinerja kepala sekolah dikatakan baik jika target dan tujuan sekolah itu dapat tercapai. Dan yang selanjutnya yaitu tugas kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum. Nah, tugas pokok dan fungsi kepala sekolah yang wajib dipunyai berkenaan dengan manajemen kurikulum ialah berhubungan dengan kompetisi kepala sekolah dalam menguasai sekolah selaku sistem yang wajib dipandu serta dikelola dengan baik. Di sini saya menjelaskan secara universal tugas serta kedudukan kepala sekolah dalam manajemen kurikulum ini. Pula tercantum di dalam keahlian dalam sistem administrasi pengelolaan sekolah. Dan yang selanjutnya yaitu peran kepala sekolah atau kepala madrasah dalam pengembangan kurikulum PAI. Secara umum, peran dan fungsi kepala sekolah atau kepala madrasah adalah sebagai manajer. Kepala sekolah bertanggung jawab atas manajemen sekolah. Kepala sekolah harus mengkoordinasikan kegiatan, merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, memimpin, dan mengendalikan segenap usaha pencapaian tujuan pendidikan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai peran guru dan kepala sekolah dalam mengembangkan kurikulum PAI. Semoga bermanfaat. Sebelumnya saya mohon maaf bila ada kata-kata kurang pas dalam segi penyampaian. Mohon dimaklum karena saya masih proses belajar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.